Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai persekutuan kita malam hari ini. Terima kasih Pak Odi yang sudah hadir. Malam hari ini Pastor Yakub Darwan yang akan membawakan firman dengan judul atau topik cinta dan penundukan diri. Namun sebelumnya kita akan sama-sama memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh Pak Odi. Silakan Pak Odi. Gimana Bu? Mau doa atau mulai? Ya, mulai. Pak Odi pujian dulu ya, habis itu kita akan berdoa. Oke, baik. Shalom semua. Kita akan memuji Tuhan. Di hatiku ada cintanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Haleluya. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur
lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, oh, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Amin, puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu Masri Ayu. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai mendengarkan sabda Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yakob Darwan. Untuk itu kita akan berdoa. Saya mohon kesediaan Bapak Pendeta Freddy Ongko Saputra untuk memimpin di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur akan kasih-Mu, akan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, begitu besar kasih-Mu melindungi kami, mendidik kami, menolong kami, dan juga berkat-Mu sehingga kami boleh ada pada saat ini. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami untuk dapat bersama-sama bersekutu di malam hari ini. Ya Bapa, tolong kami semua agar kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh menangkap isi hati-Mu agar kami boleh melakukan hari lepas hari. Berkati juga pembicara ya Tuhan, agar semuanya menjadi kemuliaan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Freddy Ongko Saputra. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Pastor Yakob Darwan yang akan membawakan firman Tuhan. Silakan Pastor. Ya, malam semuanya. Selamat berjumpa kembali, karena saya sudah lama tidak join gabung dalam Zoom ini, karena waktunya juga ya, karena sekarang sudah onsite semuanya, jadi sibuk semuanya. Kalau dulu enak kita cuma duduk di depan layar aja, bisa kapan aja, tapi sekarang sudah sibuk semuanya. Barusan ini juga datang jemaat bersama dengan anaknya juga datang ngobrol. Waduh, saya sudah mau
Zoom ini mau FWF, saya minta izin dulu. Kalau enggak, berat baru jam 8:30 di sini, gitu ya kan. Jadi saya izin, saya tinggal mereka. Jadi begitu, mulai pagi sampai malam itu banyak yang datang, banyak yang ngobrol di sini, ada fellowship, ada konseling. Jadi sibuk karena semuanya sudah bisa ketemu, gitu. Dan juga 1 bulan ini istri saya juga saya bawa ke rumah sakit juga karena ada masalah dengan tulang belakangnya, gitu ya, duduk sakit, apa istilahnya, kalau istilahnya atau apa, urat apa kecepit lah, saraf kecepit atau apa gitu loh. Jadi tadi juga sampai ke rumah sakit lagi, anterin mau terapi, sudah dioperasi kok rasanya kok masih belum ada perubahan, kok malah tambah sakit kakinya. Jadi di MRI lagi gitu ya kan. Tapi saya berharap, saya berdoa bersama dengan istri, biarlah semuanya dibereskan dulu. Karena nanti 1-2 tahun kalau kami sudah ada waktu untuk bisa berdua, sudah tidak ada lagi sakit penyakit yang mengganggu hubungan kita berdua. Karena anak-anak sebentar lagi sudah besar, sudah kerja masing-masing, sudah enak lah ya, kita berdua harus persiapkan diri kita dalam keadaan sehat dan baik. Jadi sekarang ini saya percaya bahwa Tuhan sedang membenahi semuanya dalam tubuh kami, khususnya buat istri saya. Semuanya harus diberes-beresin semuanya. Itu jadi cukup sibuk sekali. Dan Ibu Mastri, ayo ngabarin saya, minta mestinya minggu kemarin, tapi saya bilang saya tidak bisa minggu kemarin, Sabtu kemarin, jadi saya minta mundur Sabtu ini. Dan puji Tuhan akhirnya bisa gitu ya kan. Nah sekali lagi saya minta maaf, saya tidak bisa join bersama dengan Bapak Ibu, seperti pada waktu juga ada hambanya untuk Pak Stephen gitu ya. Ya, nah malam ini saya mau share, kita mau share sama-sama berbicara mengenai kasih Kristus, dasar hidup suami istri yang diambil dalam kitab Efesus. Tapi tema kita malam ini berbicara mengenai cinta dan penundukan diri. Cinta dan penundukan diri. Jadi saya percaya bahwa kekuatan dari sebuah bangunan itu terletak pada dasar atau pondasi bangunan tersebut dan juga tiang-tiang yang menopang atapnya. Jadi semakin tinggi atau megah sebuah bangunan hendak didirikan, maka harus diperhitungkan dengan baik-baik dasar pondasi tersebut. Bagaimana harus dibangun, di atas dasar apa bangunan itu hendak didirikan. Jadi semakin megah atau tinggi sebuah bangunan hendak didirikan, maka harus diperhitungkan baik-baik pondasinya. Atap, tiang-tiangnya harus bagaimana kokoh, harus diperhitungkan masa-masa. Demikian juga hubungan suami istri ibarat sebuah bangunan yang hendak didirikan, maka harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh di atas dasar apakah bangunan tersebut didirikan dan bagaimana kita membangunnya. Jika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Allah adalah kasih, sedangkan hubungan suami istri dipersatukan dan diberkati di dalam namanya, maka pernikahan Kristen wajib menjadikan dia, yaitu Kristus Yesus, sebagai dasar hidup pernikahan suami istri. Karena ini penting sekali. Jadi firman-Nya malam ini kita ambil di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 28. Ini ayat tidak asing buat kita semuanya, sudah diperdengarkan, bahkan sudah sering kita baca. Ya, itu Efesus 5 pasal 2 ayat 22 sampai dengan 28. Ayat 22 sampai dengan 28. Saya bacakan ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat,
Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Amin. Thank you, Bu Ayu. Jadi, menarik sekali. Istri harus tunduk kepada suami sama seperti Kristus. Ya, mengapa? Karena suami adalah kepala istri, sama seperti jemaat. Kristus adalah kepala daripada jemaat. Nah, kata tunduk itu artinya memberikan diri di bawah otoritas di atasnya. Jadi kata tunduk itu menempatkan dirinya di bawah otoritas yang ada di atasnya. Nah, kata tunduk ini ada hubungan erat dengan kata taat. Sedangkan kata taat itu artinya menarik sekali. Kata taat itu artinya mendengar, memperhatikan, memberi telinga, mendengar dengan cerdas, memahami, menyetujui. Jadi unik sekali. Ketika saya baca ini, arti kata taat itu ternyata mendengar, memperhatikan, memberi telinga, mendengar dengan cerdas, memahami, mengerti, dan menyetujuinya. Jadi yang dimasukkan dengan kata tunduk di atas adalah penundukan diri seorang istri kepada suaminya dengan sukarela tanpa paksaan dan dengan pengertian yang benar. Jadi kata penundukan diri itu yang dimaksudkan kata tunduk ini adalah dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Kira-kira siapa sih yang mau tunduk di bawah otoritas yang ada di atasnya? Siapa sih yang mau dengan sukarela bisa memberikan dirinya di bawah otoritas orang lain? Kita semuanya ini kalau bisa semua orang jadi pengikut kita. Kalau bisa semua orang tunduk kepada kita. Kalau bisa semua orang mendengar kita, memperhatikan kita, memberi telinga kita, ngertiin kita, bisa memahami kita. Gitu ya. Ya. Tetapi kata taat itu adalah mendengar orang lain bicara. Memperhatikan, memberi telinga, mengerti, berusaha untuk memahami, mengerti orang lain. Itu kata taat dan ada hubungannya dengan kata tunduk. Gitu. Nah, dalam hal ini, istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Yang dimasukkan dalam segala sesuatu apa? Yaitu ketika dalam keadaan sehat. Istri ketika dalam keadaan sehat dan suaminya ketika sakit. Istri harus menundukkan dirinya, harus mendengar, harus memperhatikan, memahami, harus ngerti, harus melayani, menghargai, menghormati suaminya yang sakit. Tunduk dalam segala sesuatu itu juga berarti ketika dalam keadaan sukses. Ketika istri dalam keadaan sukses sebagai orang penting yang punya nama dan kedudukan dan dipandang oleh banyak orang. Dia harus tunduk
kepada suaminya. Ketika dalam keadaan lebih dari segalanya daripada suaminya, lebih pandai, lebih cerdas, lebih cekatan, lebih bisa mengambil keputusan dengan cepat dan seterusnya, maka istri harus bisa menempatkan semuanya itu di belakangnya. Dan sebagai gantinya adalah suaminya yang ada di hadapannya, yang harus dilayani, dihargai, dihormati, dan didengar. Istri seakan-akan tidak bisa hidup tanpa suaminya. Jadi, tunduk dalam segala sesuatu artinya bahwa istri dengan segala kelebihannya, dia harus meletakkan semua itu di belakangnya, bukan menjadi penghalang antara dia dengan suaminya. Sehingga ia tidak bisa menundukkan diri, dalam artian dia tidak mau mendengar, tidak mau memperhatikan, tidak mau memahami, tidak mau mengerti, atau tidak mau memberi telinga kepada suaminya. Jadi tunduk dalam segala sesuatu artinya bahwa istri harus meletakkan segala kelebihannya, segala kehebatannya, segala keakuannya itu di belakang. Dan yang ada di depannya adalah suaminya. Nah, ketika istri marah, hati-hati terhadap perkataanmu, terhadap suamimu. Jangan sampai istri melampaui suaminya dengan tidak menghormatinya atau tidak menghargainya, serta memandang rendah oleh karena kesalahan yang dilakukan oleh suami. Jadi tunduk dalam segala sesuatu, istri ini pun juga harus menjaga perkataannya, emosinya. Jangan sampai mengata-ngatain, merendahkan diri dengan tidak menghormati ataupun menghargai dan menganggap remeh suaminya ketika suaminya melakukan kesalahan. Jika itu yang istri lakukan, maka istri akan membuang atau melepaskan, menyingkirkan pelindung itu dari atas kepalanya. Karena suami adalah kepala daripada istri, sama seperti Kristus adalah kepala daripada jemaat. Jadi harus mendengar. Nah, pertanyaannya, mungkinkah seorang istri yang melebihi suaminya mau melayani suaminya dengan sukarela dan menempatkan dirinya di bawah otoritas suaminya, menghargainya dan menghormatinya tanpa tekanan atau paksaan dan bukan karena terpaksa? Mungkinkah seorang istri memiliki segalanya, lebih dari segalanya, dari suaminya, mau memberikan dirinya dengan sukarela di bawah suaminya, dengan mendengar, memperhatikan, memahami, ngerti, memberi telinga, menghargai, menghormati suaminya? Ini pertanyaan bagi seorang istri yang dalam keadaan hebat semuanya, lebih dari segalanya. Nah, ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, kerut yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, untuk suami, harusnya suami mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi cinta Kristus kepada jemaat ternyata menjadikan jemaat itu tidak bercacat cela. Ya. Jadi cinta itu menyempurnakan pasangannya. Cinta itu artinya yaitu kalau suami diminta untuk mencintai, hai suami, cintai, kasihi istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Artinya suami harus mencintai pasangannya itu dengan kesabarannya. Karena
cinta itu sabar, ya. Jadi itu di dalam 1 Korintus 13, saudara bisa baca nantinya. Jadi bagaimana seorang suami bisa mencintai istrinya, yaitu dengan mencintai dengan kesabarannya, bukan cuma kata-kata aja, tetapi dengan perbuatannya, dengan kesabarannya. Jangan sakiti hatinya dengan perkataanmu maupun perbuatanmu, hai suami. Jangan sakiti hati istrimu dengan perkataanmu maupun perbuatanmu. Jangan mengungkit-ungkit kesalahannya. Jangan membanding-bandingkan dia dengan wanita lain karena engkau telah mengambil keputusan untuk mencintai dan memiliki dia. Jangan marah dan geram karena sifatnya. Jangan berusaha untuk mengubahnya atau mengendalikannya. Jangan mencari keuntungan dari dia untuk dirimu sendiri. Percayalah kepada dia dalam segala sesuatu, bermurah hatilah kepadanya. Ulurkan tanganmu untuk selalu tolong dia, dan kakimu enggak berlambat-lambat untuk datang ketika ia membutuhkanmu. Cintai dia, berusahalah agar cinta itu tetap ada di dalam hatimu. Kata cinta itu seperti ini. Seorang suami harus mencintai dengan seluruh hidupnya. Ya. Nah, pertanyaan, mungkinkah seorang laki-laki atau suami bisa mencintai istrinya selamanya? Dengan apakah seorang laki-laki bisa mempertahankan cintanya? Nah, sedangkan kalau kita renungkan baik-baik, kita pikirkan baik-baik bahwa kita ini sebetulnya tidak memiliki cinta. Kenapa? Karena kita ini dibuat dari debu dan tanah. Hanya Allah lah yang merupakan cinta itu sendiri. Kristus adalah kasih, Allah adalah kasih. Jika manusia ingin memiliki kasih, dia harus memiliki Allah di dalam hidupnya. Allah adalah firman. Dan di dalam Yohanes 4 ketika Yesus ketemu dengan perempuan Samaria yang menimba air di sumur, percakapan itu menarik sekali. Gitu. Yesus katakan ketika Yesus minta air, dan dia katakan bahwa ketika kalau kamu minum air ini, engkau akan haus lagi. Tetapi minum air yang akan kuberikan kepadamu, air itu akan menjadi mata air yang membual keluar, dan engkau tidak akan pernah haus lagi, mencari air lagi, membutuhkan air lagi. Mengapa? Karena air itu bermuara keluar dari dalam hatimu. Maka perempuan itu bilang, aku mau, kasihlah aku mau air yang hidup itu. Yaitu perkataan Kristus sendiri. Jadi firman itulah yang merupakan air hidup. Jadi barang siapa yang percaya kepada Kristus dan firman-Nya, firman-Nya itu akan membual menjadi mata air keluar. Sedangkan Allah itu adalah kasih. Jadi barang siapa memiliki Allah di dalam hidupnya, dia tidak akan pernah kekurangan kasih. Karena kasih itu akan membual seperti mata air. Oleh karena itu hubungan cinta kasih yang didasari oleh Kristus tidak akan pernah kering. Semakin tahun semakin nikmat. Bukan cuma 2 tahun, 3 tahun kemudian hambar, kemudian menjadi seperti saudara. Ada beberapa waktu yang lalu, ada seorang laki-laki bilang, iya ya, hubungan sekarang sama istri itu seperti saudara perempuan. Maka saya tanya, nah kalau istri itu sebagai saudara perempuan kita, berarti kita ini tidak bergairah lagi sama istri kita. Mengapa? Karena dia saudari kita. Mana mungkin kita bergairah kepada saudari kita. Gitu. Jadi tidak benar ini. Tidak boleh seperti itu. Cinta yang benar, istri adalah istri, bukan saudari seperti itu. Perasaan cinta itu harus, gairah itu harus dimiliki oleh setiap kita
yang memiliki Kristus, yang percaya kepada firman-Nya dan menyimpannya di dalam hati, maka firman itu, cinta itu, yaitu Allah itu, mata air itu harusnya membual keluar. Sehingga cinta itu semakin tahun, hubungan kita semakin tahun, semakin manis, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Nah, kalau suami mencintai istri dan istri itu mendapatkan cinta yang utuh, mengerti, memahami, gitu, bahwa dia dicintai oleh suaminya, maka cinta itulah yang memampukan seorang istri bisa menundukkan dirinya, memberikan dirinya kepada suaminya. Lebih dari segala yang dia miliki. Itu tidak ada artinya. Suaminya itu yang paling berharga di matanya dia. Apa yang membuat perempuan ini bisa menundukkan diri, melayani, menghormati, mendengar, memperhatikan suaminya, atau memberi telinga kepada suaminya, yaitu oleh karena cinta suami kepada istri. Cinta itulah yang memampukan seorang istri mau melayani, menghargai, menundukkan dirinya kepada suaminya. Sama seperti Kristus telah memberikan dirinya bagi jemaatnya, bagi kita. Nah, cinta penundukan diri ini ada enggak sih orang yang mau memberikan dirinya kepada orang lain dengan sukarela? Nah, itu ada ternyata di dalam perjanjian lama, ya, di dalam perjanjian lama di Keluaran 21 ayat 5 dan 6. Ini tentang hak budak Ibrani. Ini saya percaya bahwa kita semuanya sudah mendengar, ya, tentang hak budak Ibrani. Ya, jika ada orang, ini ceritanya ini, jika ada orang yang berhutang, ya kan. Ini mana ini? Keluaran 21. Kalau mau dibaca Keluaran 21, saya mengambil ayatnya di 5 dan 6. Bisa enggak, Pak? Ya. Ya, itu kalau sudah ada ini tampilnya saya baca mulai yang pertama aja, Bu Ayu. Nah, supaya ngerti tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya dan budak laki-laki itu harus keluar. Ya, budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Nah, ini perhatikan ayat 5. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Bayangkan, budak ini harusnya sudah bebas di tahun yang ke-7. Tetapi dia tidak mau bebas menjadi seorang yang merdeka. Oleh karena kenapa? Oleh karena ia mencintai tuannya. Mengapa dia bisa mencintai tuannya? Karena tuannya mendengar, memperhatikan, memberi telinga, mengerti, memahami, mengasihi budaknya. Budak itu merasa segala sesuatunya telah dilakukan oleh tuannya dan dia memiliki perhatian itu.
terhadap tuannya. Maka dikatakan karena aku mencintai tuanku dan mencintai istri dan anak-anakku, maka aku mau menyerahkan hidupku seumur hidupku menjadi seorang budak. Kenapa? Karena cinta itulah yang membuat budak itu mau menyerahkan hidupnya. Tetapi sesungguhnya ketika budak itu mau menyerahkan hidupnya sebagai budak seumur hidup, karena mencintai tuannya, istri dan anak-anaknya, demikian juga Tuhan yang mencintai dia. Pertanyaannya, apakah dia bisa disebut, memang dia sebut orang budak, tetapi sesungguhnya dia orang merdeka. Mengapa? Karena dia melakukannya bukan karena terpaksa, karena bukan paksaan, tetapi dia melakukannya dengan sukarela oleh karena cintanya, baik kepada tuannya maupun kepada istrinya. Demikian sebaliknya, tuannya, atasannya, mencintai dia, memperhatikan dia, memberikan telinga, menghargai dia, menghormati dia. Nah, kisah yang sama seperti ini, seorang budak memberikan dirinya, sama seperti di Filipi pasal 2 ayat 5 dan 8. Saya bacakan aja ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Mengapa Yesus melakukan demikian? Ia mau memberikan dirinya, ya kan? Taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia mau merendahkan dirinya lebih rendah, gitu ya kan? Dari seorang budak. Mengapa? Karena ia lakukan berdasarkan cinta kasih. Karena begitu besar cinta Allah kepada kita, maka ia memberikan dirinya, merendahkan dirinya lebih dari seorang budak. Supaya apa? Supaya ia boleh memiliki kita. Demikian juga seorang istri bisa menundukkan diri, melayani suaminya, menghargai suaminya, menghormati suaminya, mendengar suaminya, mengerti suaminya, memahami suaminya. Oleh karena cinta yang diberikan oleh suaminya kepada istri. Hai suami, cintai istrimu sama seperti Kristus telah mencintai jemaat dan telah memberikan nyawanya bagi kita. Sehingga kita di pandangan Kristus, mata Kristus, kita tidak bercacat celah, tidak keriput, kita dijadikan sempurna oleh karena cintanya. Bukan berarti kita lebay, bukan. Tapi cinta itu menjadikan kita itu sempurna. Demikian juga cinta seorang suami kepada istri menjadikan istrinya itu sempurna, tidak bercacat celah. Makanya ada lagunya Gomblo atau apa itu, jika cinta melekat tai kucing rasa coklat, dan itu benar-benar terjadi. Maka cinta kita kepada istri, kita tidak akan pernah membanding-bandingkan. Ya, kita memberikan telinga kepada istri, maka istri yang dicintai dan dia tahu, dia memahami itu, maka dia bisa memberikan dirinya kepada suaminya. Namun hubungan yang erat, bagaimana suami bisa mempertahankan cinta itu ada di dalam hatinya untuk mencintai istrinya? Hubungannya dengan Kristus harus senantiasa ada. Dia tidak bisa lepas daripada Kristus. Dia harus melekat, dia harus menyatu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Tinggallah di dalam aku dan jika firmanku ada di dalam engkau. Wow, jadi hubungan cinta kasih yang sempurna untuk mencintai istri dan membuat istri bisa melayani,
yaitu hubungan kita dengan Kristus harus ada dan terus dilakukan terus-menerus. Nah, saya percaya jika kita melakukannya, kita pulihkan hubungan kita dengan Kristus, mulai dipulihkan. Hubungan kita dengan firman, ada persekutuan dengan firman, memahami, mengerti, firman itu menegur, firman itu mengajar, kita mau dikoreksi. Ya. Maka cinta itu, firman itu, cinta itu akan membual. Dan orang di sekitar kita akan memahami, merasakan perubahan di dalam hidup kita, merasakan perhatian itu kepada kita, kepada pasangan kita itu bisa dirasa. Itu. Jadi malam ini saya percaya bahwa ayo, jika ada hubungan yang belum dipulihkan atau yang hambar, kelihatannya kita satu rumah, kelihatannya utuh gitu ya kan. Mungkin ada berpikiran bahwa ya sudah, kita tidak usah pikiran macam-macam karena kita sudah diikat oleh perjanjian dalam pernikahan, atau kita sudah punya anak-anak gede-gede, sudah punya cucu, sudah nggak usah macam-macam, sudah sabar aja, ya kan? Atau yang lainnya. Nah, bukan alasan mengapa kita tetap bisa bersatu dengan istri atau suami melayani, bukan karena berkat memberkatan nikah, bukan karena anak-anak, bukan karena kita sudah tua. Sebetulnya tidak ada kata lain daripada cinta itu sendiri. Kita bisa mempertahankan rumah tangga kita, bisa sampai tua oleh karena cinta Kristus kepada kita. Bisa dirasa oleh istri kita. Itulah yang menjadikan cinta dan penundukan diri bisa ada, dan gairah cinta itu akan dimiliki oleh kita, dirasakan kembali, sama seperti ketika kita dipertemukan pada waktu pacaran. Saya percaya cinta ini semakin hari, semakin tahun, semakin nikmat. Usia pernikahan kami 23 tahun. Dan saya berusaha untuk terus, dan saya memahami cinta itu harus bergairah sampai kapanpun, meskipun kami sudah tua. Tapi cinta itu harusnya tetap memberikan gairah dan bisa dirasakan oleh istri. Tuhan berkati kita semuanya. Jika Bapak Ibu ada pengalaman atau ada kesaksian berbicara mengenai hubungan kasih, penundukan diri di dalam keluarga, silakan bisa menambahkan atau mengoreksinya. Tuhan berkati kita. Thank you, Ibu Ayu. Saya serahkan kembali. Amin. Terima kasih Pastor yang sudah Sama-sama. berbagi malam hari ini. Bapak Ibu, kami beri kesempatan untuk sharing malam hari ini. Saya silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pastor Darwan atau yang ingin sharing dari firman yang dari perikop yang dibawa malam hari ini oleh Pastor Darwan, saya persilahkan. Saya cuma sharing ya Bu ya. Nanti yang jawab ini yang menikahnya sudah bertahun-tahun. Baik, Berbagi Pastor. pengalaman sama Ya. kita. Saling sharing, Pastor. Iya, sharing. Thank you. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kami mohon Pastor Darwan untuk berdoa, tutup dalam doa. Setelah itu mungkin Bapak Ibu akan ada yang sharing lanjutan. Silakan Pastor. Kelihatannya Ibu Agatha mau bicara, Bu Agatha. Ya, terima kasih Pastor Yakob. One word, amazing, awesome. Itu betul. Kalau kita dekat dengan Tuhan,
Saya sendiri juga terheran-heran tahun ini kalau Tuhan kehendaki pernikahan suami dan saya 46 tahun, Pastor. Itu bukan kekuatan saya. Itu campur tangan Tuhan di dalam pernikahan kita. Betul, karena apa yang Pastor cerita itu semua saya ada beberapa yang sudah mengalami, seperti suami sakit waktu itu. Saya juga sakit, suami masuk rumah sakit, saya di rumah sakit. Terus suami sudah boleh pulang ke rumah, lalu saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan gimana? Saya kan sakit, lagi berbaring di tempat tidur, tapi suami sudah pulang. Kalau suami pulang kan sedikit-dikitnya istri melayani suami gitu kan. Maksudnya diambilin minum atau makan atau apa, atau harus masak gitu kan. Lalu Tuhan menjawab, janjimu waktu itu apa? Dalam susah dan senang, kamu berkata, ya, saya akan melakukan itu semua. Lalu Tuhan bilang, ya sudah, kamu sudah berjanji nanti saya, kata Tuhan, saya yang akan menjagamu. Aduh, luar biasa itu, Pastor. Saya sampai terharu, ya, karena Tuhan itu Tuhan yang hidup yang saya sembah. Jadi Tuhan mendengar jeritan suara kita, biarpun mungkin kita tidak bisa berdoa yang bagus di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tahu isi hati kita ya, asal kita mau berserah, mau open minded, mau ya kita biarlah Tuhan beracara dalam hidup kita. Jadi betul Pastor, kita jangan sampai tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam pernikahan kita. Bapak Ibu yang di Zoom ini kadang-kadang juga saya suka, bukan kadang-kadang, setiap kali, maaf ya Bapak Ibu, saya mau melayani suami, gitu. Jadi ya memang tugas istri itu, biarpun seperti Pak Yakob bilang, biarpun kamu sudah sukses istri-istri, tetap suami itu kamu harus layani. Betul ya gitu ya Pastor ya? Jadi kita sebagai wanita yang sukses tidak boleh sombong, karena di hadapan Tuhan itu Tuhan hanya melihat hati kita. Tuhan tidak melihat title kita dari sini sampai Tokyo panjangnya. It is not important for him. The important thing is our heart. How is our heart to our husband, to the Lord? Oke, thank you Pak Yakob. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, makasih Bu Agatha, thank you banget. Tuhan Sama-sama. berkati juga. Terima kasih Bu Agatha. Baik Bapak Sama-sama. Ibu yang lain silakan. Tadi Pak Herman sudah buka mic. Pak Herman. Pak Herman, silakan. Ya, luar biasa Bu Agatha. Tuhan Yesus, Pak Herman yang luar biasa. Saya sih nggak ada apa-apanya. Betul, saya ini seperti Pak Freddy suka ngomong cacing. Kitanya cacing. Bu Agatha sudah 46 tahun. Pak Yakob Mau, tadi 23 tahun nanti ya. Juli. Iya betul, saya baru 23 karena saya menikah tahun 2000. Saya udah 28 tahun, jadi lebih dulu dari Pak Yakob. Iya. Masih cinta Pak Herman sama Pak Yakob dengan istri? Masih ini, makanya itu di-sharingkan. Amin. Iya. Apa saya lihat kebanyakan wanita yang mengalah dibanding pria ya selama ini kalau saya lihat. Karena kalau di pengalaman perkawinan saya sih biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Maksudnya pertengkaran biasa, beda pendapat biasa. Cuma ada beberapa yang saya dengar teman itu bisa kacau Pak, karena dia dapat suami yang unlimited katanya. Itu unlimited, sudah mabuk-mabukan, selingkuh lagi. Nah, unlimited itu. Oh, itu apa? Unlimited. Ya, Tapi pengalaman dia tidak
tidak diforce, dia tidak mencaci suaminya. Dia bahkan mendoakan setiap hari. Meskipun hatinya hancur sih, sampai suaminya bisa mempunyai 2 anak lagi dari perempuan itu. Diajak keluar negeri, gimana nih? Kalau pasangan kita ajak keluar negeri orang lain, waduh. Tapi dia tetap berdoa buat Tuhan. Akhirnya suaminya balik lagi ke dia, bahkan menjadi pendeta. Maksudnya belajar firman Tuhan lah untuk menjadi. Jadi kalau saya lihat pengalaman dia itu bahwa di dalam keluarga, kalau suami macam-macam atau pasangan kita macam-macam, kita jangan ucapkan kata-kata yang tidak baik bagi dia. Itu malah membuat iblis yang pakai situasi begitu untuk membuat hubungan kita makin rusak. Jadi kita harus tetap doakan meskipun kenyataannya melukai. Jadi kadang-kadang dia bilang, suaminya bilang, saya pergi ya. Dia bilang, iya, hati-hati, Tuhan berkati. Akhirnya bingung sendiri kok. Begitu lama-lama malah dia kembali ke istrinya malah. Karena sikap yang mendukung kata-kata yang baik. Jadi bukan kata-kata yang menjengkelkan yang membuat permusuhan. Karena memang iblis memakai juga hubungan dalam keluarga. Karena keluarga itu kan pondasi yang terkecil yang dibangun Tuhan buat kita untuk memuji dan memuliakan Dia di dalam keluarga kita. Nah, saya juga bersyukur bahwa anak-anak saya selalu dengaran orang tua, meskipun mereka di Jakarta, saya di Makassar, tapi setiap kali mereka melakukan sesuatu mereka sampaikan, saya mau ke sini. Itu karena kita didik, dan mereka juga melihat kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mengajak mereka ke gereja dari kecil, sampai hari ini mereka juga selalu ke gereja masing-masing di tempatnya masing-masing. Nah, itu juga membuat keluarga menjadi kuat lah. Istri saya kan dulu belum pengikut Yesus, tapi saya tidak paksa dia untuk menjadi pengikut Yesus, cuma karena melihat setiap hari kita melakukan hal-hal yang baik. Ada perkumpulan juga, kumpulan untuk membicarakan firman Tuhan selamanya, menghormati istri kan. Nah, hingga dia mau masuk Kristen. Padahal dia itu 17 tahun baru dia mau ikut Kristus. Waktu sudah. Jadi memang dalam keluarga juga seperti Pak Yakob tadi bilang, mungkin nggak kita lakukan ini? Memang berat sekali apa yang difirmankan di firman Tuhan itu sempurna sekali Bu Agatha ya. Cuman kalau dibilang mungkin saja kalau kedua-duanya melakukan hal-hal yang baik, terutama suami menghormati istri. Seperti kan Ibu Agatha nyadar bahwa fungsi saya, meskipun saya sukses, saya harus melayani suami. Nah, suami ini posisinya harus menghormati istrinya. Nah, saya minta bapak-bapak di dalam grup ini ya, hormati istrinya. Seperti mengasihi juga seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Ya, terima kasih. Cuma itu yang saya mau sampaikan. Thank you Pak Terima Herman. kasih. Thank you. Ya. Luar biasa Pak Herman. Baik Bapak Ibu yang lain silakan. Tadi Hendrik sudah buka kamera. Hendrik mau ngomong. Ini kalau buka kamera katanya Ibu Agatha pasti ada yang mau bicara ini. Silakan Pak Hendrik. Silakan Pak Oh. Hendrik. Enggak, dia bilang. Saya kalah lama, nikahnya kalah lama. Kita nggak pertandingan, Hendrik. Yang penting bahagia every day. Every day we fall in love with our husband or wife as day one. Ya, Itu saya penting, menikah 25 tahun. Baru 25 tahun kemarin, bulan September, 25 tahun. Pak Yakob kalah 2 tahun itu Pak Henry. Kenapa?
Pak Hendrik lebih dulu 2 tahun dibanding Pak Yakob. Ya, saya Iya. lebih nafsunya lebih besar Pak dari Pak Herman. Lah saya apa? Halo. Awas ya. Selamat ya Pak Hendrik ya, selamat ya 25 tahun. Ini kali ya. Ya, kita lihat aja. Yang ngomong kan Efesus kan siapa namanya? Yang bikin? Paulus dong. Paulus. Kita bandingin Paulus sama Petrus. Itu aja yang gampang. Nomor 1. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. 1 Petrus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Sama. Jadi ini orang-orang zaman dulu punya pelajaran yang sama. Ya. Bukan berarti, apa namanya, istri harus bagaimana. Ya. Ini dikatakan, tapi kalau Paulus lebih serem, seperti kepada Tuhan. Ya, Petrus, supaya jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman, itu ada perbedaan sedikit ya, tapi nggak jauh-jauh. Artinya kalau istrinya tunduk kepada suaminya, supaya jika di antara suami-suami itu tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kelakuan istrinya bukan berarti dengan tunduk dengan suaminya jahat, suaminya sinting, main gila, segala macam itu bisa jadi menang. Bukan. Tapi karena istrinya itu benar-benar tunduk, itu artinya berserah penuh. Ya. Jadi walaupun apapun yang suaminya lakukan segala macam itu, dia menjadi wakil, ya, wakilnya Tuhan. Ya. Ya, dengan kelakuan istrinya itu menjadi wakil. Jadi jika mereka melihat, artinya waktu si suami yang sinting ini melihat bagaimana murni dan saleh hidup istri mereka itu, maka dia dimenangkan, bisa bertobat, suaminya bisa bertobat. Tapi kalau zaman sekarang, lihat suami bersalah sedikit, langsung talak 1, talak 2, talak 3, belum sampai talak, piring terbang, piring semua apa terbang. Nah ini jadi masalah zaman sekarang. Zaman dulu istri-istri memenangkan suami yang sinting. Zaman sekarang suami mencoba memenangkan istri dibalik. Ya. Jadi ini yang jadi bahaya ya. Jadi dan kedua-duanya ini memiliki makna. Di sini dikatakan rahasia ini besar katanya. Tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi Paulus menggambarkan bagaimana hubungan jemaat dan Kristus itu seperti suami istri. Petrus juga demikian sebenarnya. Ya. Dia pakai firman, dia bilang. Ini hubungan antara suami istri bagaimana? Ya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan saleh hidup istri mereka, perhiasanmu jangan sampai yang lahiriah. Kita ini manusia dianggap istrinya Tuhan, ya, menurut Kidung Agung. Kita jangan pakai perhiasan-perhiasan yang badani gitu loh, maksudnya. Jadi ada rahasia-rahasia di sana. Tapi yang terakhir, saya nggak perlu panjang lebar. Di sini dikatakan, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Ya. Hormatilah mereka. Ya. Ya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Ya. Hidup bijaksana dengan istri itu mengasihi. Ya. Jadi mana tuh? Ya. Jadi suami itu kasih istrimu, ya. Sedangkan istri harus hormat sama suaminya. Jangan dibalik. Ya. Sama. Suami itu mengasihi istri. Ya. Hormati ini sekarang Petrus bilang hormati suami. Hormati istri.
supaya doamu jangan terhalang. Doa kita bisa terhalang kalau kita tidak punya kasih atau tidak menghormati istri sendiri. Ini penting. Jadi dua orang ini memiliki visi yang berbeda, ya, tapi pemahamannya sama. Dua-duanya harus saling mengasihi dan saling menghormati. Hanya bedanya satu, suami itu bukan melayani istri, tapi istri yang melayani suami. Seperti tadi Ibu Agatha, Caca Agatha bilang, maaf ya, saya ada tugas negara. Nah, coba suami lagi ngomong begini, enak-enak lagi ngomong, saya lagi khotbah. Alarm bunyi. Oh maaf ya, saya harus stop khotbahnya, saya harus tugas negara. Masak buat istri. Ya kecuali istrinya udah kena kanker, udah diranjang, ya itu mau nggak mau. Tapi kalau ini masih sehat, saya rasa semua pada ketawa. Ya. Ini suami yang bentar ya, saya mau tugas negara. Mana ada tugas negara, banyak kan wanita yang bicara. Kalau tugas negara laki yang bicara, ada dua kemungkinan. Satu dia punya istri, satu lagi dia punya istri tanda kutip. Gundi. Gitu. Nah, itu dari saya masih muda lah, ya, walaupun umurnya juga masih. Terima kasih, Thank you, Tuhan memberkati. Pak Hendrik. Ya, Pak. Ya, thank you. Ya, saya mau tanya Pak Yakob ya. Ini saya tahu Tuhan membenci perceraian. Oke. Misalnya ada suami istri, lalu suaminya selingkuh. Akhirnya terjadi perceraian. Saya tidak tahu apa perceraian ini terjadi waktu dia sudah berkhotbah, ini sang istri, atau sebelum, saya tidak pasti. Tapi yang pasti dia sudah bercerai dengan suami, tapi dia tetap berkhotbah. Bagaimana itu menurut pendapat Pak Yakob? Karena saya tahu Tuhan membenci perceraian. Jadi, tapi orang ini banyak sekali jemaatnya, wanita ini, ibu ini. Bagaimana itu? Kok Tuhan, ya apa ya, kok saya jadi tanya pertanyaan yang agak bodoh. Kok Tuhan masih sabar memberi ibu pendeta ini blessing banyak jemaat and bla bla bla. Bagaimana? Terima kasih pendapat Pak Yakob. Thank you. Wah, itu kalau soal pelayanan ya. Ini kan maksudnya Ibu Agatha itu boleh nggak melayani gitu ya? Ya, karena hidup kan tidak sesuai dengan Tuhan punya ini toh perintah. Tuhan membenci perceraian, tapi terjadilah perceraian. Dan dia jalan terus, maksudnya jalan terus, tetap berkhotbah, tetap ada jemaat, menolong jemaat, sembayangin jemaat. Itu gimana itu? Iya, saya ini punya atasan juga. Saya di bawah Jakarta. Saya di Makassar di bawah Jakarta. Dan Jakarta memang tidak menghendaki seperti ini. Kalau memang ada ibu orang yang seperti itu dan khotbah, pasti akan dikonselingin dulu. Dan tidak boleh khotbah. Harus dikonselingi dulu beberapa bulan, didamaikan. Kalau nggak bisa ya sudah, nggak bisa ya nggak bisa dikasih pelayanan. Gitu sih. Karena itu tidak memberi contoh yang bagus bagi para jemaat. Karena saya itu nanti akan juga menjadi kayak celaan ibu juga. itu, ya saya cerai, saya bisa sukses juga. Lihat ibu pendeta itu, gitu kan? Akhirnya. Tapi itu bukan tidak menjadi batu sandungan atau gimana ya? Itu saya juga kadang-kadang ya berpikir, aduh Tuhan itu baiknya, panjang sabar ya, penuh kasih. Kalau saya jadi Tuhan sudah tak ketok itu. Tapi Tuhan tetap izinkan itu yang ya gimana ya. Dan diundang loh, dia diundang, dia punya website sendiri, bla bla. Ya itu, saya nggak ngerti. Jadi ya di konsel itu jawabannya Pak Yakob ya. Loh, iya, di konsel. Bu Ayu ini masih rekaman ya, direkam ya, Bu Ayu? Masih, Bu. Oh. Rekamannya dimatiin, Bu. Ya, tolong. Oke, atau Pastor bisa tutup dulu dalam doa, habis itu kita lanjutkan. Ya. Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak ajar kami, jika kami memang bisa mendengar masih sampai hari ini, boleh mendengar firman-Mu, berhubungan dengan firman-Mu, Engkau masih beri kesempatan kepada kami untuk melihat
apa yang harus kami lihat dan kami pelajari, bahkan kami alami, semua oleh karena kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, supaya rancangan-Mu yang ada pada kami, yaitu damai sejahtera bukan kecelakaan, untuk membawa kami kepada masa depan penuh harapan, itu terjadi dalam hidup kami. Oleh karena itu, sadarkan kami Bapa, dari hari demi hari yang kami masuki, kami jalani, bahkan kami lewati, itu merupakan hari kesempatan buat kami untuk memahami Engkau, mengenal Engkau dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus tolong kami. Ketika kami membaca firman-Mu, merenungkannya, bersekutu bersama dengan Engkau, sungguh Tuhan, telanjangi hidup kami. Sehingga bukan dengan ego kami memahami, kami menjalani diri kami dengan pribadi kami. Tetapi dengan Engkau, dengan paradigma yang baru. Dan kasih mula-mula itu ada dalam hidup kami. Kami menyadari, kami menjadi manusia yang terbuka di hadapan-Mu, terbuka di hadapan sesama kami. Kami mau merendahkan diri, kami menyadari bahwa kami orang lemah. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kesadaran itu kami mulai Tuhan berjalan bersama dengan Engkau, menikmati kasih karunia bersama dengan Engkau ketika kami Engkau jumpakan dengan orang-orang yang hendak Engkau pertemukan untuk kami bisa bersaksi satu sama lain, kami bersaksi dengan kerendahan hati, dan kami bisa memahami orang itu, dan kami bisa membawa orang itu, memperkenalkan Kristus yang mengubah dalam hidup kami, dan orang itu pun juga boleh mengenal Engkau yang telah mengubah hidup kami, sehingga cinta kasih itu boleh ada dalam hidup kami. Demikian juga hubungan kami sebagai suami, eratkan Tuhan lewat firman-Mu. Jangan biarkan firman itu berlalu sedemikian rupa sehingga kami tidak memahami dan kami tidak diubahkan. Dan kami tidak mendapat apa-apa. Bahkan kami menjadi sombong dengan pengertian kami. Dan kami boleh berbicara tentang firman, tapi hidup kami jauh dari firman. Oleh karena itu, Bapa, kami sebagai laki-laki, Tuhan, biarlah ubah hidup kami. Penuhi kami dengan cinta-Mu yang membual seperti sungai yang meluap, yang mengalir, dan memberikan kehidupan di tanah yang gersang. Engkau memberkati istri kami, Tuhan, yang Engkau jadikan sebagai penolong, tiang, tongkat untuk menegakkan kami sebagai laki-laki. Karena kami menyadari bahwa kami tidak bisa hidup tanpa seorang istri. Sama seperti jemaat-Mu tidak bisa hidup, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kasih yang daripada Engkau mengalir kepada istri, dan istri boleh memahami semuanya itu, mendapatkan, meneguhkan kembali, menguatkan mereka, dan mereka boleh kembali lagi melayani, mendapatkan kasih, cinta yang utuh dari seorang suami, dan istri mau kembali lagi melayani, menghargai, menghormati, menjaga emosi, perkataan, tidak merendahkan laki-laki, tapi justru mengaguminya, mencintainya, berjalan bersama. Engkau memberkati istri-istri Tuhan, Engkau memberkati suami. Malam ini semua kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami minta Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernikahan kami semakin tahun semakin manis, semakin tahun semakin bergairah, semakin tahun semakin nikmat, semakin tahun semakin mengerti Tuhan apa yang kami jalani dalam pernikahan ini. Semua kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Amin.